Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Farhadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu mata kuliah Hukum Internasional. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Yang pertama adalah teori konsep negara dan prakteknya dalam hukum internasional. Nanti akan saya jabarkan kembali, ada 2 poin yang akan saya sampaikan pada poin teori konsep negara dan prakteknya dalam hukum internasional, yaitu yang pertama adalah konsep negara, perspektif hukum internasional. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat konstitutif dan deklaratif negara. Kemudian pembahasan yang kedua akan saya bahas adalah proses lahirnya suatu negara dan akibat hukum, serta status pengakuan dan kedaulatan suatu negara. Nah, di dalam materi tersebut akan saya jabarkan juga, yaitu ada 2. Yang pertama adalah lahirnya suatu negara, kemudian yang kedua adalah teori kedaulatan dan pengakuan kedaulatan negara oleh negara lain. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang konsep negara, perspektif hukum internasional. Negara merupakan subjek paling penting dalam hukum internasional. Kedaulatan merupakan aspek terpenting dalam suatu negara. Secara sederhana, kedaulatan diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan hukum nasional dalam wilayah teritorialnya. Namun seiring perkembangannya, kedaulatan negara mengalami perubahan. Salah satu alasan perubahan tersebut terhadap kedaulatan negara adalah perhatian terhadap hak asasi manusia dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional. Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan, yang artinya independen. Suatu negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara yang merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan dari negara lain. Nah, dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara merupakan konsep yang diakui dan menjadi dasar bekerjanya sistem hukum internasional. Hukum internasional secara tradisional mengakui bahwa negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat. Berarti negara itu tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih tinggi. Kedaulatan dan kesederajatan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesederajatan antar negara juga merupakan dasar bagi personalitas negara dalam sistem hukum internasional. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai syarat-syarat terbentuknya suatu negara. Nah, jika negara ingin membentuk ataupun menjadi negara yang berdaulat, haruslah memenuhi syarat-syarat dari suatu negara. Nah, pada pembahasan kali ini akan disampaikan 2 syarat ataupun 2 unsur yang harus terpenuhi oleh suatu negara. Syarat-syarat berdirinya suatu negara adalah harus memenuhi unsur konstitutif dan unsur deklaratif suatu negara. Unsur konstitutif berarti bahwa dalam suatu negara haruslah memiliki unsur yaitu rakyat, kemudian wilayah, kemudian yang terakhir adalah pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif berarti bahwa dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional yang bersifat formalitas, suatu negara haruslah memperoleh pengakuan dari negara lain. Sifat formalitas di sini ditujukan oleh adanya tujuan negara, undang-undang dasar, dan arti strategis untuk membina hubungan kerjasama, rasa penghormatan, dan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Sedangkan unsur deklaratif suatu negara yaitu memperoleh pengakuan dari negara lain.
Hal ini sangat diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam tata hubungan internasional. Adanya suatu status negara yang ingin melakukan hubungan diplomatik, suatu negara membutuhkan pengakuan dari negara lain. Disebabkan oleh faktor-faktor antara lain, yang pertama adalah adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup negara terhadap intervensi yang datang dari dalam maupun luar negara. Kemudian adanya ketentuan hukum yang tidak dapat hindari bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara-negara lain. Dengan demikian, kita sebagai bangsa dan negara yang utuh perlulah kiranya membentengi diri dengan segala potensi yang kita miliki. Hal ini termasuk peranan warga negaranya dalam menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai proses lahirnya suatu negara dan akibat hukumnya serta status pengakuan terhadap negara lain. Nah, di dalam pembahasan ini ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah mengenai tentang lahirnya suatu negara. Kemudian yang kedua adalah tentang teori kedaulatan dan pengakuan kedaulatan suatu negara. Nah, bicara tentang lahirnya suatu negara, secara literal, istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni state, kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam satu daerah, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Nah, terdapat 3 teori terjadinya suatu negara yang menjelaskan bagaimana suatu negara itu terbentuk. Yang pertama adalah teori hukum alam, kemudian yang kedua teori ketuhanan, kemudian yang ketiga adalah teori perjanjian. Nah, akan saya jelaskan satu persatu, akan saya jabarkan bagaimana teori-teori yang menjelaskan bagaimana negara itu terbentuk. Untuk yang pertama adalah teori perjanjian masyarakat. Nah, berdasarkan teori perjanjian masyarakat ini, bentuk perlawanan atas kekuasaan raja ataupun penguasa yang menganggap memiliki kekuasaan mutlak akibat kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Nah, berdasarkan teori perjanjian, dia menganggap bahwa dia memiliki kekuasaan mutlak atas titisan Tuhan. Nah, teori perjanjian ini ada pada masa abad pencerahan, yang mana dipelopori oleh ahli-ahli seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan J. Rousseau. Yang berdasarkan teori perjanjian, negara adalah semata-mata akibat perjanjian antar manusia. Menurut teori ini, negara merupakan wujud perjanjian masyarakat sebelum bernegara dan kemudian menjadi masyarakat yang bernegara. Kemudian berdasarkan teori yang kedua, yaitu teori ketuhanan, dalam teori ini menjelaskan bahwa ada saat agama besar yang telah tersebar di dunia ini, contohnya Islam dan Kristen. Teori ini sesuai dengan namanya, tentu saja dipengaruhi oleh paham keagamaan. Dan berdasarkan itulah teori ketuhanan ini terbentuk menjadi dasar sebuah negara. Kemudian yang ketiga adalah teori hukum alam. Nah, berdasarkan teori hukum alam, dijelaskan bahwa awal tentang terbentuknya suatu negara menurut teori ini adalah sejarah yang ada pada zaman Plato dan Aristoteles. Dijelaskan bahwa terjadinya negara adalah hal yang natural dan alami. Segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan hukum alam. Begitu pula dengan negara. Teori pembentukan negara ini juga didasari atas kecenderungan manusia untuk selalu bersosialisasi, berkumpul, dan saling berhubungan untuk mencapai kebutuhan hidupnya. Dan selanjutnya adalah
tentang kedaulatan dan pengakuan kedaulatan suatu negara. Berbicara negara yang berdaulat, sini adalah negara yang berkuasa penuh atas wilayah dan rakyatnya, baik itu keluar maupun ke dalam. Nah, dalam arti organ pemerintahan yang dibedakan menjadi dua, pemerintah dalam arti luas adalah gabungan dari semua lembaga kenegaraan yang meliputi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian, pemerintah dalam arti sempit adalah salah satu badan yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara, yaitu eksekutif, presiden, wakil presiden, dan para menterinya. Nah, dalam hal negara Indonesia, ini mempunyai dua sistem kedaulatan. Yang pertama adalah kedaulatan ke dalam, yang artinya adalah pemerintahan memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah kedaulatan keluar, yang artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk kepada kedaulatan lain. Selain kekuatan-kekuatan yang telah ditetapkan, unsur pokok berdirinya suatu negara merupakan unsur konstitusi, yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif, yaitu adanya pengakuan dari negara lain. Nah, unsur deklaratif ini lah yang diperlukan dalam tata hubungan internasional. Tentang pengakuan dari negara lain, ada dua macam. Yang pertama adalah pengakuan secara de facto, yaitu pengakuan menurut kenyataan yang ada dan memenuhi unsur konstitutif. Pengakuan ini bersifat sementara. Kemudian pengakuan yang kedua adalah pengakuan secara de jure, yang artinya adalah pengakuan secara resmi menurut hukum. Pengakuan ini bersifat tetap, misalnya kedaulatan negara Indonesia secara de jure diakui kemerdekaannya. Cukup sekian kawan-kawan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.